رمضان tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Karena pada bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh maghfirah Allah. Insya Allah, selama beberapa menit ke depan, bersama saya, Ani Yulistiani, Cahaya Kolbu hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda. Karena sejatinya bukan hanya kebutuhan jasmani yang harus kita beri nutrisi, akan tetapi kebutuhan rohani pun sama-sama membutuhkan nutrisi. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saksikan tausiah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimin illa khasara. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mencapai, ada yang mencapai sudah hari ke-8, ada yang sudah mencapai hari ke-9, itu berbeda-beda. Akan tetapi sudah mencapai kesekian hari ini, apakah kita sudah tahu inti, sudah mempunyai inti, atau sudah memahami inti dari berpuasa? Kalau hanya sekedar menahan makan, minum, itu anak TK juga sudah tahu, sudah bisa. Akan tetapi kita belum paham inti dari puasa itu. Mudah-mudahan 30 hari ke depan, insya Allah kita menemukan inti dari berpuasa ini. Insya Allah pada hari ini saya akan membawa tema, yaitu Al-Quran sebagai obat. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan Al-Quran, huwa shifa'u, sebagai obat, sebagai penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi setiap orang yang mukmin, wa la yazidu zalimina illa khasar, dan tidak akan menambah sedikit pun bagi orang-orang yang zalim kecuali kesengsaraan. Seperti itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, memang benar Al-Quran itu memberikan obat bagi setiap mukmin. Akan tetapi lihat konteksnya, setiap mukmin. Artinya Al-Quran memang memberikan sifat obat bagi orang-orang yang mau memahami, bagi orang-orang yang mau paham, membaca, dan mengamalkannya. Itu sebagai obat. Dan Al-Quran sebagai penambah kesengsaraan itu bagi orang-orang yang zalim, yang membaca Al-Quran hanya sebagai bacaan keseharian saja, tanpa ingin tahu makna inti dari Al-Quran tersebut. Maka dari itu saya mengajak kepada kalian untuk
membaca Al-Quran. Mari kita galangkan, yaitu odoj, one day one juz. Insya Allah dengan one day one juz ini, keseharian kita dipenuhi dengan keberkahan. Kata sesepuh begini, cacak-cacak nusare ge dibere rahmatku Allah, dibere pahala ku Allah, komo deui jelema anu maca Quran. Yang tidur juga udah diberi pahala sama Allah, udah diberi rahmat. Apalagi yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dan memaknainya. Maka dari itu, marilah kita membaca Al-Quran. Kita mulai dengan odoj, one day one juz. Insya Allah tidak berat jika kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tenang. Sekian dari saya, Akmal Fahruroji, perwakilan dari Kemendagri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang agak kurang menyenangkan, karena kesempurnaan itu datang dari Allah dan kesalahan datang pada diri manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah yang pertama. Untuk itu, untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan tausiah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat bersilaturahim walaupun melalui media sosial ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Di sini saya akan sedikit bertausiah tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ilmu itu sangatlah penting. Bahkan menuntut ilmu sangat ditekankan oleh setiap agama. Seperti halnya agama Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari awal kalian lahir sampai kalian lahat. Ini membuktikan bahwasannya ilmu itu sangatlah penting dan pastinya berguna. Karena dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa mengantarkan kita ke dalam kesuksesan nanti. Apalagi menuntut ilmu adalah salah satu cara untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Dan ketika kita menuntut ilmu pada bulan suci Ramadan itu akan Allah lipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi beberapa derajat ilmu pengetahuan. Ayat tersebut sangat jelas bahwasanya Allah akan meninggikan derajat seseorang ketika sedang menuntut ilmu, ketika dalam keadaan mencari ilmu, entah nanti disegani dan dihormati atau dan lain sebagainya seperti itu. Oleh karena itu, mari kita bersama berusaha menimba ilmu, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sesungguh-sungguhnya. Janganlah kita menyepelekan apa yang sekarang ini kita lakukan. Yang berlalu biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua, dan yang kita lakukan sekarang buatlah menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik. Berpikirlah untuk maju, karena kesuksesan ditentukan dari sekarang. Apa yang kita lakukan saat ini, itulah yang menentukan kita esok hari nanti. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Maka dari itu, janganlah kita baru menyesal di keesokan hari. Namun sebelumnya, saya akhiri tausiah ini, saya mengingatkan bahwasannya ilmu yang dimiliki itu juga harus diiringi dengan akhlak yang baik. Karena seperti yang kita ketahui, orang berilmu itu banyak, tetapi orang yang berilmu dan berakhlak yang sulit ditemukan. Orang yang berilmu hanya akan merugikan orang lain,
apabila keilmuannya tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, marilah kita semua belajar dengan sungguh-sungguh dan marilah kita tingkatkan moral dan akhlak kita sebagai generasi penerus bangsa. Mungkin dicukupkan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kurangnya datang dari diri saya sendiri, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan malaikat yang tidak pernah salah dan saya juga bukan setan yang selalu salah. Mungkin saya ada di tengah-tengahnya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah-tausiah keagamaan yang telah disampaikan oleh para penceramah kita. Semoga dengan adanya tausiah ini bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih baik lagi. Untuk itu, saya Ani Listiani mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap saksikan Cahaya Kolbu setiap Ramadan pada jam dan waktu yang sama hanya di TV Ramadan, TV-nya Santri Al Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban.